Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi pertama kita dalam Hazard Greeting kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yang akan membicarakan tentang internship di dunia kedokteran. Saya ingin perkenalkan, tamu saya adalah Dr. Raul Abdullah. Selamat malam, Dr. Raul. Senang bisa mengundang Dr. Raul di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan waktu yang sangat sempit ini Dr. Raul bisa menjelaskan kepada kita semua pada hazard greeting, yaitu tentang internship. Dr. Raul, coba tolong ceritakan kepada kita semua gimana sih sebetulnya observasi Dr. Raul terhadap internship kedokteran Indonesia. Silakan Dr. Raul. Baik, selamat malam Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya malam ini. Tentu terkait dengan internship dokter ini adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Internship ini adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para dokter-dokter lulusan baru untuk dia mengasah keterampilan dan kemampuannya dalam serta untuk menerapkannya kepada pasien. Di sini tidak hanya aspek keilmuan yang menjadi topik dalam internship ini, namun juga aspek-aspek komunikasi, etika, yang tentunya akan sangat penting bagi profesi dokter itu sendiri. Mungkin itu. Dr. Raul, ketika internship itu seperti diketahui kan rumah sakit itu ada kelas A, kelas B, kelas C, bahkan kelas D. Menurut Dr. Raul, internship yang paling baik itu di kelas apa untuk proses pendidikan ataupun proses Dr. Raul sebagai tenaga medis ke depannya? Mungkin kalau dibilang rumah sakit mana yang paling baik, tidak ada yang paling baik ya. Nanti semuanya itu akan relevan dalam pekerjaan dalam si dokter tersebut menjalankan profesinya. Namun yang saya rasa akan cukup baik bagi dokter tersebut mungkin di kelas tipe B maupun tipe C. Kenapa? Karena tempat tipe B maupun tipe C itu akan relevan kasus-kasusnya. Sebagai dokter umum masih dapat mendapat pembelajaran yang baik, berbeda dengan tipe A di mana kasusnya terlalu subspesialistik sehingga tidak terlalu relevan dalam profesi dokter umum. Kalau tipe D mungkin keterbatasan alat sehingga yang dilakukan dokter itu hanya mayoritas merujuk. Oke, Dr. Raul. Menurut Dr. Raul, hipotesis apa atas internship yang Dr. Raul lakukan? Jadi artinya tadi Dr. Raul sudah bilang ini diperlukan, ini bermanfaat. Nah, hipotesis apa yang kira-kira Dr. Raul bisa sampaikan ke kami, dan hal ini tentu untuk keberlanjutan Program ini gitu ya. program internship ini ke depannya. Silakan Dr. Raul. Mungkin internship ini adalah program yang baik, namun perlu diperhatikan yang pertama adalah apakah dari peserta mendapatkan kasus yang terkadang dari peserta A dan peserta B ini tidak terstandar karena satu dari lokasi penempatan rumah sakitnya, ini mungkin pengawasannya yang perlu diperbaiki, standarisasinya, betul kasusnya, dan kedua adalah izin, maksudnya tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh dokter tersebut itu juga terkadang tidak terstandar, tergantung dari tiap rumah sakitnya, sehingga hal-hal ini harus distandarisasi agar dokter ini mayoritas sudah mampu melakukan berbagai hal yang nanti akan mereka lakukan sebagai dokter umum. Nah, terakhir Dr. Raul, apa keberlanjutan dari internship program ini? Apakah harus dilanjutkan atau dilanjutkan dengan revisi atau dilanjutkan dengan metode yang lebih baru dalam rangka mengejar ketertinggalan dunia kedokteran kita, dalam rangka mempertahankan ketahanan kesehatan untuk Indonesia di masa depan. Baik. Silakan. Ya. Mungkin sebaiknya tetap dilanjutkan dengan beberapa revisi, nanti disesuaikan apakah dokter tersebut ingin kembali ke rumah sakit tempat dia internship, yang tentunya akan membantu pemerataan persebaran dokter di Indonesia. Mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Dr. Raul. Senang sekali bisa kita lakukan wawancara ini, dan sekali lagi salam tetap produktif ya, perjuangan belum selesai sepertinya. Baik, tadi tamu istimewa saya dalam rangka AZ Greeting ataupun teman-teman yang saya ingin sapa pada kesempatan edisi saya yang pertama ini.
Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap produktif karena perjuangan belum selesai.